Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Anak-anak sekalian, di pelajaran pendidikan lingkungan hidup, kita akan mereview materi tentang sekolah sehat, lingkungan sehat, dan materi tentang lingkungan kelas yang kondusif. Dua materi ini akan kita siapkan untuk menghadapi ulangan tengah semester. Yang pertama, mari kita bahas tentang sekolah sehat, lingkungan sehat. Apakah itu sekolah sehat? Sekolah yang lingkungannya secara fisik bebas dari hal-hal yang membahayakan kesehatan warga sekolah dan adanya perilaku hidup sehat di dalamnya. Lingkungan fisik sekolah meliputi lokasi dan bangunan sekolah. Kemudian lingkungan kelas yang tentunya harus lingkungan kelas yang baik. Adanya tempat cuci tangan, adanya kamar mandi dan WC, adanya sumber air bersih. Lingkungan fisik sekolah yang baik meliputi adanya pembuangan air limbah, adanya tempat sampah, dan adanya kantin sekolah yang sehat. Organisasi Kesehatan Dunia atau organisasi di bawah badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional, yaitu WHO, World Health Organization, menyebutkan bahwa sekolah yang mempromosikan kesehatan adalah sekolah yang melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan kesehatan sekolah. Maka dalam hal ini, budaya sekolah yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Menerapkan 7K: kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, kerindangan, kesehatan, dan keamanan. Yang kedua, memiliki budaya ramah dan santun. Yang ketiga, melaksanakan trias UKS. Dan yang keempat, memenuhi standar sekolah sehat. Anak-anak sekalian, upaya untuk mempromosikan dan meningkatkan kesehatan di lingkungan sekolah antara lain: 1. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman. Yang kedua, adanya pendidikan kesehatan. Yang ketiga, akses pelayanan kesehatan di sekolah. Yang keempat, menerapkan kebijakan untuk mempromosikan kesehatan sekolah. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan kesehatan di sekolah dan masyarakat sekitar. Selanjutnya kita belajar tentang kantin sehat. Simak pembelajaran berikut. Berikut adalah syarat kantin sehat. Yang pertama, harus ada sumber air bersih. Yang kedua, harus ada tempat penyimpanan makanan. Yang ketiga, adanya tempat pengolahan makanan. Dan yang keempat, tempat penyajian dan ruang makan. Selanjutnya, syarat kantin sehat, yaitu memiliki fasilitas sanitasi, meliputi tersedia bak cuci piring, tersedia wastafel, tersedia suplai air bersih. Nah, setelah fasilitas sanitasi itu ada, hendaknya juga ada tempat pembuangan limbah yang meliputi tersedia tempat sampah organik dan anorganik, tersedia tempat sampah untuk limbah padat dan tertutup, terdapat selokan, dan terdapat lubang angin. Nah, yang terakhir, syarat kantin sehat adalah adanya pengawasan rutin, tentunya dari petugas kantin sehat sekolah.
Kemudian tentang budaya kantin sehat, kantin sekolah yang memenuhi syarat kesehatan merupakan indikator kunci mewujudkan sekolah sehat. Adanya kantin sehat diharapkan siswa tidak membeli jajanan yang tidak bergizi, mengandung bahan pewarna, dan bahan pengawet berbahaya. Dan adanya kantin sekolah yang sehat yang menyediakan lingkungan yang kondusif sehingga mampu mendorong terjadinya proses belajar mengajar yang lebih baik. Sekarang kita belajar tentang lingkungan kelas yang kondusif. Lingkungan kelas merupakan komponen utama dari sebuah sekolah. Lingkungan kelas meliputi papan tulis, meja dan kursi guru, meja dan kursi siswa, dinding kelas, lantai, perabotan kelas, kebersihan kelas, interaksi antar siswa dan guru, dan ketenangan dan kenyamanan. Cara mengatur lingkungan kelas agar kondusif yaitu adanya peraturan ruang kelas, menjaga kebersihan kelas, menyediakan tempat sampah, adanya pengaturan dinding kelas, kemudian adanya perubahan formasi tempat duduk, adanya tempat untuk sudut baca atau perpustakaan kelas. Kemudian menghindari kebisingan, terdapat tempat sosialisasi, adanya interaksi antar guru dan siswa atau siswa dengan siswa yang lain, kemudian membuat aturan yang disepakati, dan kenyamanan kelas sebagai tanggung jawab bersama. Selanjutnya tentang kebersihan dan kerapian kelas. Demi tercapainya lingkungan yang bersih dan nyaman untuk belajar di kelas, perlu dilakukan tindakan untuk mengajak kesadaran siswa untuk menjaga kebersihan. Maka langkah-langkahnya adalah 1. Siswa diharapkan mempunyai kesadaran dari hati nurani untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, petugas piket harus membersihkan kelas dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, sesama siswa saling mengingatkan untuk membuang sampah di tempat yang disediakan. Yang keempat, perlu mencatat nama siswa yang melanggar peraturan di buku pelanggaran yang disediakan. Dan yang kelima, memberi sanksi yang disepakati bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya, berikut adalah aplikasi perilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Perilakunya antara lain pengelolaan sampah, penggunaan transportasi yang ramah lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, penghijauan di lingkungan sekolah, dan penggunaan transportasi ramah lingkungan. Kemudian tentang pengolahan sampah meliputi reduce, reuse, revalue, recovery, dan recycle. Apa itu reduce? Reduce adalah mengurangi terbentuknya sampah. Reuse menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Revalue adalah mengembalikan nilai barang. Recovery mengembalikan keadaan fisik atau bendanya. Sedangkan recycle adalah melakukan proses daur ulang. Terima kasih anak-anakku sudah memperhatikan. Don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget reading of Holy Quran, don't forget study hard, and
be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.